Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa lagi kita di channel kesayangan kita, apalagi kalau bukan di Mas Ihsan Channel. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang bab 3 materi matematika kelas 7 di semester yang kedua, ya, yaitu garis dan sudut. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang yang pertama adalah pengertian garis dan sudut, kemudian yang kedua adalah kedudukan dua garis, dan yang ketiga adalah jenis-jenis sudut. Jadi, silahkan kalian simak video kali ini dari awal sampai akhir. Baik, kita masuk ke materinya, garis dan sudut, bab 3 matematika kelas 7 semester yang kedua. Yang pertama ada pengertian garis dan sudut. Kita bahas garis dulu. Nah, sebetulnya garis ini tidak memiliki pengertian yang pasti dan mutlak, sehingga hanya bisa ditunjukkan saja. Oke, nah sekarang kita mau menunjukkan garis itu yang mana sih, atau garis itu seperti apa? Pertama kita buat titik dulu. Nah, ini kita kasih nama titik A. Kemudian kita buat satu lagi, kita kasih nama titik B. Nah, sekarang kita sudah punya dua titik, titik A dan titik B. Nah, jika kita hubungkan antara titik A dan titik B, ini nanti akan membentuk suatu garis. Nah, seperti ini. Jadi kan, nah ini disebut dengan garis AB, ya. Jadi kalau kita mau menunjukkan garis itu seperti apa, caranya seperti ini. Kita buat dua titik, ya. Titik A dan titik B, kemudian kedua titik itu kita hubungkan sehingga akan terbentuk sebuah garis. Karena titiknya adalah titik A dan B, maka namanya adalah garis AB. Nanti kalau di sini titiknya misalnya C dan D, maka nanti namanya adalah garis CD. Itu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah sudut. Nah, lalu sudut itu sebetulnya pengertiannya apa sih sudut itu? Nah, sudut itu dapat kita pahami sebagai berikut nih. Jarak putar antara dua buah garis yang memiliki titik pangkal yang sama. Ya, itu adalah pengertian dari sudut. Nah, maksudnya seperti apa? Misalnya kita punya dua buah garis. Yang pertama adalah garis AB. Nah, garis AB ini kita kasih titik pangkalnya di titik A. Kemudian kita buat satu garis lagi, yaitu garis AC. Nah, garis AC ini pangkalnya sama, ada di titik A juga. Nah, sekarang kita sudah punya dua buah garis dengan titik pangkal yang sama. Yang pertama garis AB dengan titik pangkal di A, dan yang kedua adalah garis AC dengan titik pangkal di A. Nah, sudutnya yang mana? Kira-kira. Nah, jika kita lihat jika kita lihat dari kedua garis ini, sudut itu adalah jarak putar antara dua buah garis yang memiliki titik pangkal yang sama. Nah, sekarang kita buat nih ya jarak putarnya. Nah, ini jarak putarnya nih. Berarti yang dinamakan sudut itu adalah daerah yang ada di sini. Ya kan? Nah, besarnya berapa? Besarnya bisa kita hitung menggunakan busur derajat ya, untuk menentukan berapa besar sudut yang dibentuk antara garis AB dengan garis AC. Itu ya. Nah, dua garis yang membentuk sudut ini ya disebut dengan kaki sudut. Jadi dua garis, karena di sini ada dua garis yaitu garis AB dan garis AC. Nah, kedua garis ini disebut dengan kaki sudut ya. Yang AB kaki sudut, kemudian yang AC juga kaki sudut. Nah, titik pangkal yang sama yaitu di titik A, ini disebut dengan titik sudut atau pangkal sudut ya.
Titik A di sini disebut dengan titik sudut atau pangkal sudut. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kita mau memberi nama? Atau bagaimana cara penamaan sudutnya? Nah, untuk penamaan sudut itu ada dua cara. Yang pertama dengan 1 huruf dan yang kedua dengan 3 huruf. Nah, kalau 1 huruf bagaimana? Nah, kalau kita mau menggunakan 1 huruf, maka nama sudutnya adalah sesuai dengan titik pangkalnya atau titik sudutnya. Nah, sekarang kita lihat yang ini. Yang ini titik sudutnya ada di titik A. Maka ini, ya kan? Maka ini namanya adalah sudut A. Ya, jadi namanya adalah sudut A. Jika kita mau menggunakan 1 huruf, ini adalah lambang sudut. Ya, jadi kalau ada lambang seperti ini dibacanya sudut. Ya, sudut A. Berarti kita menggunakan 1 huruf. Nah, kalau kita mau menggunakan 3 huruf, ya, titik sudutnya ada di tengah. Kita lihat di sini. Di sini ada garis AB dan AC. Titik sudutnya ada di tengah di sini. Berarti nama sudutnya adalah sudut CAB. Atau bisa juga nanti sudut BAC. Ya, yang penting titik sudutnya berada di tengah. Ya. Nah, ini kalau kita menggunakan 3 huruf, ya. Jadi nanti kalian bisa menggunakan 1 huruf, bisa juga menggunakan 3 huruf. Yang kalau 1 huruf berarti menggunakan titik sudut atau pangkal sudut, kemudian yang 3 huruf berarti nanti kalian menggunakan titik sudutnya berada di tengah, ya. Ini sudut A, ya, atau bisa juga ini disebut dengan sudut CAB, ya. Nah, ini adalah penamaan sudut, ya. Jelas ya? Oke, kita lanjutkan. Kemudian yang selanjutnya adalah kedudukan 2 garis. Nah, kedudukan 2 garis itu adalah hubungan antara 2 garis. Jadi, garis itu nanti ada yang 2 garis yang sejajar, kemudian ada yang berpotongan, dan ada juga yang berimpit. Nah, sekarang kita bahas yang pertama dulu. 2 garis yang sejajar. Nah, bagaimana bentuk 2 garis yang sejajar itu? Perhatikan contohnya. Misalnya kita punya 2 buah garis. Yang atas sama yang bawah. Yang atas kita kasih nama garis A. Yang bawah kita kasih nama garis B. Nah, jadi 2 garis ini dikatakan sejajar. Kenapa? Karena yang pertama, kedua garis ini berada pada satu bidang datar. Ya kan? 2 garis ini ada di bidang datar yang sama. Kemudian yang kedua, jika garis ini diperpanjang sampai tak terhingga, ya, maka garis ini tidak akan berpotongan atau kedua ujungnya tidak akan pernah bertemu, ya. Itu yang disebut dengan garis yang sejajar. Nah, selain itu, garis yang sejajar juga harus memiliki gradien atau kemiringan yang sama, ya. Itu untuk garis yang sejajar. Jadi mudah dipahami ya. Jadi kalau ada 2 garis seperti ini, kalau nanti garisnya diperpanjang sampai tak terhingga, kemudian garis ujungnya ini atau garisnya ini tidak berpotongan atau tidak bertemu, maka itu disebut dengan garis yang sejajar, ya. Nah, kemudian notasinya seperti ini nih. Jadi kalau kita mau menotasikan garis yang sejajar seperti ini. Jadi kalau nanti dituliskan notasinya A dan B, berarti A sejajar dengan B. Garis A sejajar dengan garis B. Ini lambang garis yang sejajar seperti ini ya. Garis 2 seperti ini. Nih, ya, ingat-ingat. Kemudian yang B adalah 2 garis berpotongan. Nah, sekarang perhatikan. Kita punya 1 garis. Garis B. Kemudian kita buat lagi 1 garis lagi. Namanya garis A. Ya. Nah, kedua garis ini disebut dengan garis yang berpotongan. Kenapa?
Yang pertama, karena kedua garis ini sama seperti tadi, berada pada satu bidang yang datar. Dan yang paling penting, mempunyai satu titik potong. Di mana titik potongnya? Nah, sini nih. Ternyata garis ini memiliki satu titik potong, ya, atau berpotongan. Nah, maka kedua garis ini disebut dengan dua garis yang berpotongan. Nah, kemudian ada juga dua garis yang berpotongan, ini yang tegak lurus. Seperti apa? Seperti ini misalnya. Misalnya garis yang lurus, yang ke atas, ini adalah garis P, kemudian yang mendatar kita kasih nama garis Q. Nah, garis P dan Q ini adalah dua garis yang berpotongan juga. Kenapa? Karena ini juga ada titik potongnya di sini nih. Tapi garisnya berbentuk tegak lurus. Nah, biasanya cirinya kalau garis itu berpotongan tegak lurus, garis itu akan memiliki 4 sudut siku-siku. Nah, 1, 2, 3, 4. Nah, dia akan memiliki sudut siku-siku. Sudut siku-siku itu sudut yang nilainya 90 derajat. Nanti akan kita bahas di slide yang selanjutnya, ya. Notasinya seperti apa? Notasinya adalah seperti ini. Nah, P berpotongan tegak lurus dengan Q, ya. Kalau sejajar, notasinya seperti ini. Dua garis seperti ini. Kalau berpotongan tegak lurus, notasinya seperti ini. Berarti garis ini bisa kita baca P tegak lurus dengan garis Q. Itu ya. Kemudian yang ketiga adalah dua garis yang berhimpit atau saling berhimpit. Ya. Jadi dua garis yang berhimpit itu misalnya seperti apa? Perhatikan. Kita punya satu garis M. Ya. Kemudian kita punya satu garis lagi. Nah, warnanya yang hijau. Kalau tadi garis M itu warnanya merah, kita kasih satu garis lagi warnanya hijau, letaknya posisinya persis sama dengan titik M, ya, atau berhimpit atau saling mengimpit dengan titik M. Ya. Nah, ini kelihatannya cuma ada satu garis, ya kan? Tapi ini ada dua garis, ya. Karena posisinya sama, makanya hanya terlihat satu garis. Nah, ini yang disebut dengan dua garis yang berhimpit, ya. Paham ya? Jadi kalau garis yang sejajar seperti ini, kalau diperpanjang sampai tak hingga tidak akan pernah saling berpotongan atau saling bertemu nih kedua ujungnya. Kalau dua garis yang berpotongan, dia akan memiliki titik potong, ya kan? Kemudian kalau titik potongnya atau garisnya tegak lurus, maka nanti notasinya seperti ini. Kemudian kalau garis yang berimpit, ada dua garis yang memiliki posisi yang sama, ya, yang memiliki posisi yang sama. Ini. Ya, ini kedudukan dua garis, ya, paham ya? Kemudian kita lanjutkan sudut dan besar sudut atau jenis-jenis sudut. Ya, tadi pengertiannya sudah ada. Sudut adalah suatu wilayah atau jarak antara dua buah garis yang bertemu pada satu titik, ya. Nah, besar dari suatu sudut itu biasanya dinyatakan dengan derajat. Ya, seperti ini nih. Angka 0 kecil di atas itu namanya derajat. Nah, kemudian ada beberapa jenis sudut yang harus kalian tahu. Yang pertama ada sudut lancip. Nah, seperti ini nih. Ini namanya sudut lancip. Sudut lancip itu besarnya kurang dari 90 derajat. Jadi kalau setiap sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat itu disebut dengan sudut lancip, ya. Nih gambarnya seperti ini. Kemudian yang kedua adalah sudut siku-siku. Nah, kalau sudut siku-siku besarnya 90 derajat, pas 90 derajat. Nah, biasanya sudut siku-siku itu cirinya ada tanda kotak di tengah ini. Nah, kalau seperti ini berarti namanya sudut siku-siku. Berapa besarnya? Besarnya adalah 90 derajat.
Kemudian yang ketiga ada sudut lurus. Nah, sudut lurus berupa garis lurus seperti ini. Nah, ini besarnya adalah 180 derajat. Kemudian yang keempat ada sudut tumpul. Nah, sudut tumpul ini besarnya lebih dari 90 derajat tapi kurang dari 180 derajat ya. Jadi ingat, sudut tumpul itu besarnya antara 90 sampai 180 derajat. Lebih besar dari 90 derajat tapi kurang dari 180 derajat. Yang kelima ada sudut refleks. Nah, kalau sudut refleks ini besarnya lebih besar dari 180 derajat. Ini sudutnya nih. Ya, sudutnya lebih besar dari 180 derajat. Kemudian yang terakhir adalah sudut satu putaran penuh. Ya, jadi kalau suatu putaran penuh lingkaran seperti ini itu besar sudutnya adalah 360 derajat. Ya, tuh itu beberapa jenis sudut. Ya, ada 6. Ada sudut lancip yang besarnya di bawah 90 derajat atau kurang dari 90 derajat. Ada sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat. Ada sudut lurus yang besarnya 180 derajat. Ada sudut tumpul yang besarnya lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Ada sudut refleks yang besarnya lebih dari 180 derajat. Dan ada sudut satu putaran penuh yang besarnya 360 derajat. Ya, itu beberapa jenis sudut. Ya, mudah ya. Nah, sekarang kita lanjut nih. Sudut dan besar sudut, contoh soalnya sekarang. Ya, contoh soal dari sudut. Nomor 1 nih, berapa besar sudut berikut? Setengah sudut siku-siku. Nah, kita disuruh menentukan berapa besar dari setengah sudut siku-siku itu. Berarti kan kita harus tahu sudut siku-siku itu besarnya berapa. Ya kan? Berarti setengah dikali 90 derajat. Kenapa 90 derajat? Karena besar sudut siku-siku itu 90 derajat. Ya, maka setengah dikali 90 derajat berapa? Ya, 45 derajat. Berarti setengah sudut siku-siku itu sama dengan 45 derajat. Ya, mudah ya. Yang B, 1/3 sudut lurus. Nah, tadi ingat tuh, sudut lurus besarnya berapa? Sudut lurus itu besarnya 180 derajat. Berarti tinggal kita kalikan saja. Oh, 1/3 harusnya ini ya. Ini harusnya 1/3. Kita ubah ya. Berarti kalau 1/3 jadi berapa? Satu per tiga ya. 1/3. Nah, berarti 1/3 dikali 180. 1 dikali 180 dibagi 3. Berarti 180. Begini. Dibagi 3 sama dengan ya 60 derajat. Ya, ini harusnya bukan 90 tapi harusnya 60 derajat. Ya, gitu ya. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga 2/3 putaran. Berarti kalau 2/3 putaran, satu putaran tadi adalah 360 derajat. Berarti kalau 2/3 tinggal kita kalikan saja. 2/3 dikali 360 derajat sama dengan 240 derajat. Ya. Nah, kira-kira kalau 240 derajat ini masuknya sudut lancip, sudut siku-siku, atau sudut tumpul?
atau sudut refleks? Kira-kira yang mana masuknya nih? Berarti kan yang besarnya lebih dari 180. Berarti sudut apa? Sudut refleks ini maksudnya. Kalau yang ini, yang 45 ini berarti masuknya ke sudut lancip. Kenapa? Karena besarnya kurang dari 90. Sama dengan yang B nih, 60. 60 masih lebih kecil dari 90, berarti masuk ke sudut lancip. Nah sekarang kalau 1,5 sudut siku-siku. 1,5 itu sama dengan 3/2 ya. Kalau kita buat menjadi pecahan biasa. Sudut siku-sikunya 90. Berarti 3/2 dikali 90 derajat. Sama dengan 135 derajat. Berarti kalau 135 ini adalah sudut tumpul ya kan? Karena sudut tumpul itu besarnya lebih dari 90 tapi kurang dari 180 derajat ya. Lanjut nomor 2. Perhatikan soal berikut. Lengkapi titik-titik di bawah ini. Yang pertama, 72 derajat itu berapa sudut siku-siku? Berapa sudut lurus dan berapa putaran? Nah, gimana maksudnya? Berarti kalau 72 derajat itu berapa sudut siku-siku? Kita ingat, sudut siku-siku itu kan tadi 90 derajat. Berarti tinggal kita bagi aja 72 dibagi sudut siku-siku 90 derajat ya. Kalau ini kita buat sederhana bisa nih ya. Kita buat sederhana, kita bagi 18 antara pembilang dan penyebutnya. Kalau 72 dibagi 18 dapat 4, sedangkan 90 dibagi 18 dapat 5. Jadi 72 derajat itu sama dengan 4/5 sudut siku-siku. Seperti itu ya. Nah sekarang yang kedua, sudut lurus. Kalau sudut lurus berarti besarnya 180 derajat. Ya, berarti tinggal kita ganti aja 90-nya menjadi 180 derajat. Berarti 72/180 derajat. Nah, ini bisa kita buat menjadi sederhana. Kira-kira bagi berapa? Bagi 36 ya. 72 dibagi 36 2, 180 dibagi 36 itu dapat 5. Berarti 72 derajat itu sama dengan 2/5 sudut lurus. Yang ketiga putaran. Putaran itu berarti ingatnya 360 derajat. Berarti tinggal 72 dibagi 360 derajat. Kita buat sederhana bisa dibagi 72. 72 dibagi 72 dapat 1. Kemudian 360 derajat dibagi 72 dapat 5. Berarti sama dengan 1/5 putaran ya. Yang B sama caranya. 135 derajat sama dengan sudut siku-siku. Berarti 135 dibagi 90. Nah, di sini kalian harus bisa pintar-pintar untuk membuat sederhana ya. Ini bisa dibagi 45 nih. 135 dibagi 45 itu 3, sedangkan 90 dibagi 45 itu dapat 2. Berarti jawabannya 135 derajat sama dengan 3/2 sudut siku-siku. Berapa sudut lurus? Berarti kan 135 dibagi 180. Kenapa? Karena sudut lurus itu besarnya 180 ya. Ini bisa dibagi 45 juga nih. Ya, dapat 3, 90 dapat 4. Berarti jawabannya 3/4. Berapa putaran? Berarti tinggal kita ganti. 135/360. Bisa dibagi 45 juga. 135 dibagi 45 sama dengan 3. Kemudian 360 derajat dibagi 45 sama dengan 8. Berarti jawabannya 3/8 putaran. Ya. Gampang nih, masih gampang. Ya. Kemudian yang ketiga. Nah, yang ketiga kita disuruh ngapain nih? Tentukan apakah sudut di bawah ini termasuk lancip, tumpul, atau refleks. Oh, berarti kita tinggal menentukan apa nih? Menentukan aja nih. Kita tinggal menentukan sudutnya itu lancip, tumpul, atau refleks. Kita lihat yang A. 6/7 sudut siku-siku.
Nah, berarti kan kita harus cari dulu 6/7 dari sudut siku-siku itu besarnya berapa. Sudut siku-siku besarnya 90 derajat. Berarti kan tinggal dikalikan saja nih, ya. Nah, ini kalau lupa nih, lancip, ya. Jadi kalau lancip itu kalau nanti besarnya kurang dari 90. Kemudian tumpul itu kalau nilainya sudutnya lebih dari 90 tapi harus kurang dari 180. Kemudian refleks itu kalau besar sudutnya lebih dari 180 derajat, ya. Kita lihat yang A, berarti 6/7 dikali 90 sama dengan berapa? Ini kalau dikalikan hasilnya adalah 6 dikali 90 dibagi 7 sama dengan 540 dibagi 7 dapat 77,1, ya. Nanti bisa kalian hitung, ya. 540 dibagi 7 sama dengan 77,1. Nah, berarti masuknya ini ke lancip, tumpul, atau refleks. 77 berarti kan lebih kecil dari 90. Berarti masuknya ke sudut lancip. Betul. Kemudian yang B. 3/5 sudut lurus. Sudut lurus besarnya 180. Berarti, oh iya ini belum. Sudut lancip ini ya berarti ya. Kemudian 3/5 dikali 180. Berarti 3 dikali 180 dibagi 5 sama dengan 540 dibagi 5. Ya, dapatnya 108 derajat. Berarti kalau 108 kira-kira lancip, tumpul, refleks. 108 kan lebih besar dari 90. Betul. Dan ini juga kurang dari 180. Lebih besar dari 90, kurang dari 180. Berarti masuknya ke sudut tumpul, ya. Jadi kalau sudut tumpul, sekali lagi, besarnya itu adalah antara 90 sampai 180. Lebih besar dari 90 tapi kurang dari 180. Yang terakhir yang C. 2/11 putaran penuh. Satu putaran penuh nilainya 360. Berarti 2/11 dikali 360 sama dengan, ini kalau kita kalikan hasilnya adalah 65,4. Ya, jelas kalau 65,4 lebih kecil dari 90, berarti sudah jelas ini adalah sudut lancip. Nah, itu ya. Selesai pembahasan kita untuk materi hari ini. Tadi kita sudah membahas tentang pengertian garis dan sudut, kemudian kedudukan dua garis, ada yang sejajar, ada yang berpotongan, ada yang berhimpit, kemudian ada jenis-jenis sudut, lancip, sudut siku-siku, sudut tumpul, sudut refleks, sudut lurus, dan sudut putaran penuh. Ya. Soal-soalnya juga sudah dibahas pada hari ini. Ya. Oke, cukup sekian materi kita hari ini. Kalau ada yang belum paham, bisa diulang lagi, lihat beberapa kali videonya, atau bisa juga ditanyakan nanti di kolom komentar ya. Nanti akan kita bahas setiap pertanyaan yang masuk. Oke, Bapak cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan berguna buat kita semua. Terima kasih buat kalian yang sudah menyimak videonya dari awal sampai akhir. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.